Hello guys, dalam video kali ini kita akan melihat dan mengetahui 7 hal aneh dan unik yang ditemukan di gurun. Tanpa basa-basi, let's get to the list. Kereta pasir. Di barat daya Bolivia tersembunyi dataran garam terbesar di dunia, di mana kalian akan menemukan taman kereta yang terbengkalai. Ini adalah kota Uyuni yang dulunya menjadi pusat barang impor dan ekspor di Bolivia pada akhir abad ke-19. Meski sistem tersebut telah selesai, suku-suku asli tetap bertahan dengan kehidupan tradisional mereka sehingga kereta tidak pernah tumbuh menjadi potensial. Mereka tetap mentransport barang tambang sampai tahun 1940-an. Jadi memang bukan sengaja dibangun sebagai museum outdoor. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini ditinggalkan oleh para penghuni dan berubah menjadi rencana gurun yang sia-sia karena terkikis modernisasi. Namun saat ini Uyuni menjadi daya tarik wisata yang dapat kalian kunjungi kapan saja. Kebanyakan dari bagian tubuh kereta telah berkarat dan terkikis oleh kondisi cuaca ekstrim. Kapal gurun. Banyak orang yang bilang bahwa gurun adalah lautan pasir. Meski demikian, itu hal yang mustahil untuk menemukan sebuah kapal mendarat di sana. Well, ini adalah The Skeleton of Coast atau Pantai Tulang di Namibia. Tempat ini dinamai seperti itu karena menurut kabar yang beredar, sudah bertahun-tahun sering terjadi kapal yang menghilang, terdampar, dan ditemukan kerangkanya di area pantai Samudra Atlantik ini. Seorang profesor menemukan sebuah kapal tua saat menjelajahi gurun Namibia untuk mencari berlian. Kapal diperkirakan telah berusia setidaknya 500 tahun. Dengan panjang 95 meter, kapal kargo ini telah digunakan untuk mengangkut barang dalam periode yang singkat. Saat ini, kondisi kapal telah menyatu dengan tanah dengan jarak lebih dari 300 meter jauhnya dari garis pantai. Danau air asin. Di Fezzan, di sebelah barat daya Libya, kalian dapat menemukan sebuah wilayah subur yang mengelilingi danau berukuran besar. Memiliki kedalaman mulai 7 hingga 32 meter, danau ini berlokasi di lembah Targa di antara dataran tinggi Mesak Satafat dan Bukit Pasir Idan Ubari yang telah berusia lebih dari 100.000 tahun. Ini adalah Ubari Sensi yang juga dikenal dengan nama Lake Mega Fezzan karena ukurannya yang sangat besar. Dikelilingi pepohonan palem serta tanaman hijau, danau ini memberi pemandangan yang sangat berbeda dengan wilayah gurun pasir yang ada. Beberapa danau dangkal yang berada di wilayah oasis ini dihuni oleh tanaman sejenis alga merah yang toleran terhadap kandungan air asin. Meski indah untuk dipandang, berenang atau mengonsumsi air yang berasal dari danau ini sangat tidak disarankan. Hal ini disebabkan karena kandungan garam yang berada di Ubari Sendanes sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 5 kali lebih tinggi dari air laut Mediterania. Kadar garam yang tinggi ini disebabkan karena Ubari Sendanes berada di salah satu area yang paling kering dan paling panas di dunia. Rata-rata curah hujannya juga rendah, ditambah perkiraan suhu lebih dari 40 derajat Celcius per harinya. Kondisi ini menyebabkan air dari Ubarisan menguap dan meninggalkan konsentrasi garam yang tinggi. Padahal daerah ini tidak memiliki sungai yang mengalir untuk memperbaharui air yang berada di sana. Penginapan kapal karam. Terlihat seperti
dari satu kapal yang karam tersembunyi di Skeleton Coast of Namibia. Berbeda dengan bangkai kapal sebelumnya, ini telah didaur ulang menjadi sebuah hotel mewah yang dapat kalian temukan di dekat muara sungai Horusip. Hotel yang dibangun di atas pasir putih ini milik sebuah perusahaan bernama Natural Selection, di mana berfokus pada pembangunan pondok-pondok konservasi di seluruh Afrika. Pondok dengan nama simpel Shipwreck Lodge ini adalah yang pertama dan satu-satunya jenis akomodasi yang dapat kalian temukan di Gurun Taman Nasional. Hal yang mengesankan adalah ini mampu menampung 20 orang dengan nyaman dalam kondisi yang ekstrim. Desain mewahnya cukup untuk mempertahankan reputasi perusahaan dan dapat menyesuaikan lingkungan untuk bertahan di hari-hari gurun yang panas dan malam yang dingin. Berdasarkan tampilannya juga terlihat sukses karena furniture yang digunakan dan bangunannya sangat menawan. Pemandangan dari jendela juga cukup unik yang hanya dapat kalian lihat dari tempat terpencil seperti gurun. Kota Hantu. Wilayah Namibia di Afrika Selatan kaya akan sejarah karena dekat dengan Pantai Tulang dan The Skeleton of Coast dan kota hantu Kolmanskop. Kota hantu Kolmanskop dahulu dikenal sebagai tempat penambangan berlian yang terletak beberapa kilometer dari pelabuhan Lodewijk. Mulanya, area ini digunakan sebagai stasiun kereta api untuk mengangkut barang dan mempermudah orang-orang melintasi gurun yang terik. Tetapi pada tahun 1908, seorang pekerja kereta api menemukan berlian yang tersembunyi dalam pasir di bawah lintasan kereta. Kabar tersebut pun segera tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sehingga pada tahun 1912, kota ini dipenuhi dengan para pemburu berlian. Meski kotanya kaya akan berlian, namun penduduk asli Kolmanskop yaitu Herero justru dijajah oleh para tengkulak berlian, yang kebanyakan adalah orang Jerman. Pada tahun 1928, Kolmanskop pun ditutup dan ditinggal oleh para penghuni yang tersisa. Tak berlangsung lama, kota ini pun berubah menjadi kota hantu atau kota mati. Namun, ada juga wisatawan yang ingin mengunjungi Kolmanskop melalui Ghost Town Tour, dan saat ini Kolmanskop masih menyisakan rumah-rumah dan bangunan yang telah termakan usia dan hampir punah. Beberapa bangunan bahkan mulai roboh dipenuhi pasir gurun. Tangan raksasa. Di negara Chili ditemukan sebuah patung batu berbentuk tangan yang seakan sedang tenggelam di telan pasir padang gurun Atacama. Tempat ini disebut Mano del Desierto. Tangan raksasa ini mempunyai tinggi sekitar 11 meter yang menjadi simbol dari kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Patung Mano del Desierto diciptakan oleh seorang pematung handal asal Chili, Mario Irarrázaval. Ia dikenal sebagai pematung dengan karya buatan berbentuk aneh. Meski aneh, karyanya banyak diakui di seluruh dunia karena orisinalitas dan pesan emosional yang disampaikan melalui karya-karyanya. Letak Mano del Desierto cukup jauh, bahkan jarak dari kota terdekatnya, kota Antofagasta, sekitar 75 km. Meski harus menempuh jalan panjang dan melewati padang gurun Atacama, patung tangan ini menjadi daya tarik yang unik bagi para wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Berdiri lebih dari 30 tahun, patung Mano masih sangat kokoh dan mempunyai daya tahan yang kuat. Nah guys, itulah daftarnya. Gimana nih menurut pendapat kalian? Menarik bukan? Jangan lupa tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa.